Ya, saudara, ini lagi bermunculan di medsos. Ada seorang atau beberapa orang yang memberanikan dirinya untuk menganatema denominasi tertentu tanpa memberikan alasan mengapa dia menganatema denominasi tersebut. Saya mendapatkan itu di TikTok, ada di akun channel seorang teman juga yang mengupload peristiwa tersebut. Anatema itu apa? Itu merupakan sebuah kutukan. Jadi orang-orang yang tidak sesuai dengan ajaran yang diimani oleh seorang atau sebuah denominasi, maka dia itu anatema. Dia anatema, maksudnya dia terkutuk, dia dikutuk. Ini merupakan sebuah hal yang tidak bagus sebetulnya, karena kita itu terlalu gampang membidatkan orang, mengutuk orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Saya tidak persoalkan tentang aktivitas serangan terhadap bidat-bidat tertentu, lalu kita mengatakan dia ajaran sesat, mereka adalah penyesat dan sebagainya, tak masalah. Bahkan kalau saudara mau menganatema dia pun tak masalah. Tapi muatan anatema yang saudara maksudkan itu apa? Isinya apa? Ketika saudara mengatakan si A itu sesat misalnya, atau si B itu bidat, maka engkau harus punya alasan kenapa Anda melakukan hal demikian. Sama seperti halnya ketika saya mengatakan Dr. R. Susabdono itu sesat. Dia adalah pengajar sesat. Saya memberikan alasan. Kenapa? Karena dia menolak Yesus Kristus sebagai Allah yang sejati. Dia menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat yang sejati. Dia menolak dwi natur Kristus. Orang yang seperti itu bisa dikategorikan sebagai bidat. Dan kalau saya menganatema dia, itu tidak masalah. Karena saya punya alasan di balik aktivitas tersebut. Tapi kalau dua orang ini saya lihat ya, ada seorang oknum di gereja tertentu yang kemudian menganatema di luar denominasinya dia, di luar alirannya dia, semua itu terkutuk. Lalu ada seorang lagi yang menganatema gereja Protestan. Tapi saya tidak melihat apa alasan mereka untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini bisa menyebabkan orang bisa menjadi sembrono, sembarangan aja yang menuduh yang lain itu sebagai bidat kalau tidak sesuai dengan ajaran dia. Ini akan bisa membuat kacau pengajaran Kristen. Itu sebab nanti saudara saksikan tayangannya ini dan saudara komen di sini, saudara sependapat atau tidak. Beriman kepada Kristus, konsekuensinya masuk ke dalam gereja Katolik. Kalau kamu masih di luar gereja Katolik, itu artinya kamu belum beriman kepada Kristus. Belum. Saya bilang sudah belum. Orang yang beriman kepada Kristus itu masuk ke gereja Katolik tanpa babi bu, tanpa tereng aling-aling. Dibaptis jadi Katolik, terima sakramen, penuh rahmat, masuk surga, selesai. Itu tujuan manusia diciptakan. Ya. Bukan tujuannya membentuk denominasi, berdebat, menafsir kitab suci, tidak ada. Terima ajaran Tuhan, selesai. Tolak anatema. Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli, Henry VIII, John Calvin as king, and those assembled together with them, and all branches of Protestants, anathema, 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 anathema. Those who defame the sacraments of the Church, Baptists, Adventists, Methodists, and Pentecostalists, and all branches of the new Protestant congregations, anathema, anathema, anathema. Mungkin saja mereka mempunyai alasan mengapa mereka sampai mengutuk orang-orang di luar denominasi mereka, termasuk kaum Protestan. Bisa jadi Romo Patris Allegro, kalau tidak salah namanya itu ya, dan juga seorang oknum di Ortodoks mempunyai kesimpulan tersendiri terhadap ajaran kelompok non-Katolik atau non-Ortodoks, termasuk Protestan di dalamnya, yang menurut mereka itu punya pengajaran yang sesat. Nah, saya tidak mendapatkan dalam video mereka, itu sebab kalau saudara tahu apa alasan mereka berdua untuk menganatema denominasi di luar aliran mereka itu, saudara bisa berikan itu di kolom komentar sehingga saya bisa mengetahui apa alasan mereka mengutuk denominasi di luar aliran mereka, termasuk Protestan. Nanti saya akan memberikan tanggapan terhadap hal tersebut.